Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, saya berada di sebuah kantor di kawasan Jakarta Timur. Ini adalah kantor dari Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium. Saya ingin mengetahui berapa sih sesungguhnya harga tes PCR. Dari sebelumnya 2 juta, turun kemudian 1 juta, kemudian turun ke 500.000 atau 495.000, lalu sekarang turun di 300.000 hingga 275.000. Berapa harga sesungguhnya? Dan benarkah ada keuntungan yang super besar dari tes PCR? Saya akan mewawancarai ketuanya. Dan saudara, saya sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium, Randi Teguh. Pak Randi, terima kasih, sehat selalu. Saya terima di kantor Bapak. Sama-sama, Mas. Perusahaan Alkes ya Pak, meskipun tidak langsung terkait dengan PCR. Ya, kebetulan saya tidak terkait PCR. Meskipun tahu, kalau tanya PCR, komponen termahalnya apa, harganya berapa, tahu. Kira-kira tahu lah. Berapa sih Pak harga PCR yang sesungguhnya? Oke, perlu diketahui dulu PCR itu kan satu alat mekanisme untuk pemeriksaan COVID ya saat ini. Komponennya itu ada mesinnya, ada reagennya. Jadi kalau kita analoginya punya printer, reagennya itu adalah tintanya. Oke. Nah, lalu kalau untuk pelayanan pemeriksaan itu berarti satu komponen termasuk hal-hal yang mendukung pemeriksaan PCR. Kita semua pasti pernah diperiksa lah, dicolok hidungnya itu kan. Itu alat coloknya ada biayanya. Petugasnya pakai hazmat, masker, sarung tangan itu ada biayanya. Tapi kan murah semua Pak, kalau alat coloknya seperti kapas, hazmat juga murah, terus kemudian masker, iya. Kira-kira gitu, tetapi kan harus dilihat secara konteks, secara keseluruhan. Baik. Jadi yang diatur pemerintah sekarang 275.300 itu adalah layanan akhir, jumlah biaya layanan akhir semua. Termasuk kumpulan itu termasuk biaya dokter, perawat, tenaga labnya, listrik, air. Yang paling mahal dari situ adalah? Kalau alat kesehatan dan alat lab itu sekitar 50-60% dari total komponen biaya. Jadi yang tadi sebutkan mesin dan reagennya, hazmat dan sebagainya itu 50-60%. Saya tunjukkan Pak, saya tunjukkan saudara, ada di media sosial, ya di marketplace saya tunjukkan. Ini alat PCR ada yang menjual Pak, sekitar 300-400 juta. Itu bisa non-stop ya, artinya terus kemudian dioperasikan. Kalau reagen, koreksi kalau saya salah, di PCR harganya puluhan ribu, betul? Betul, bahkan sampai ada yang 100.000 juga. Baik, jadi kalau seandainya kita bicara satu saja untuk PCR, harusnya nggak nyampe 100.000 pun bisa. Sebenarnya gini, mau dibuat 10.000 juga bisa. PCR? Bisa. Bisa? Karena bisnis modelnya ada yang namanya KSO, kerjasama operasional. Artinya saya kasih mesin, bayar kerjasamanya. Itu kan hanya tinggal hitung-hitungan bisnis, berapa banyak volumenya dan sebagainya. Dan itu hitungan bisnis itu 10.000 satu orang untuk PCR bisa harusnya? Bisa. Ya kalau katakanlah untung. Untuk alatnya ya, tetapi kalau untuk nanti total biaya yang di-charge ke pasiennya harus teman-teman dari rumah sakit, klinik atau lab. Karena mereka yang lebih ngerti. Kalau untung 100% aja Pak, 20.000, artinya kan luar biasa ini. Kalau apa? Kalau untung 100% dari modal 10.000, kan 20.000 berarti. Nah, kalau mau menghitung keuntungan itu kan harus dihitung juga yang namanya komponen payback period. Balik modal lah. Balik modal. Karena pada awal-awal waktu kita tahu COVID ini hanya akan berakhir 3-4 bulan. Ternyata panjang. Ternyata panjang. Jadi pada saat itu tentu ngitung, saya harus investasi lab dan sebagainya yang katanya kalau di tempo 5 miliar, harus habis dalam waktu 3 bulan, hitungan semua harus tercapai tuh Mas Saiman. Jadi komponen-komponen yang dihitung itu overpriced dong, terlalu mahal, ngitungnya ketinggian. Karena kalau seandainya bisa secara, tadi Bapak katakan, secara bahan itu bisa 10.000, kalau diambil keuntungan 100% aja, 2 kali lipat jadi 20.000. Tunggu, saya mesti klarifikasi. Itu kemudian memunculkan pertanyaan, kenapa mesti 1 juta, kenapa mesti 2 juta sebelumnya, kenapa mesti 500.000, dan sekarang kenapa mesti 300.000? Harus dimengerti, COVID ini penyakit baru ya. Pada saat awal-awal hanya ada satu mesin di Indonesia yang bisa, reagennya juga hanya 1-2 merek. Pada saat pemerintah menentukan harga 900.000 pada saat bulan Oktober-November 2020, saya cek reagen PCR itu hanya ada 5-10 merek. Saat ini yang sudah ada, banyak. Pada bulan Agustus ada 54, hari ini tadi malam saya cek sudah ada 80 merek. Pada saat Oktober itu saya cek harga reagen itu sekitar 400-500 ribu. Pada saat Agustus saya cek harga-harga reagen itu sekitar sudah 200 ribu. Saat ini memang kemarin malam saya cek sudah ada yang 100 ribuan dan sebagainya. Sudah betul, berarti mekanisme pasar sudah ada. Kalau kami lihat, jangan-jangan ini ditengarai dengan justru pembatasan harga. Karena pembatasan harga itu
pada saat harga alat-alat sudah turun, mungkin teman-teman lab dan klinik jadi ngapain saya ikut turun, toh batas atasnya 900.000. Kalau kita lihat ada data dari Indonesia Corruption Watch, 10 triliun keuntungan bersih dari perputaran 23 triliun selama 1 tahun terakhir. Betul ada keuntungan hampir 1 triliun tiap bulan untuk Ya, PCR. itu mesti dicek Wajar sama, gini, itu kan ada 2 komponen. Ada pelaku yang menyalurkan alat PCR-nya, ada pelaku lab-nya yang memberikan layanannya. Ya, kalau kami dari pelaku alat lab-nya sudah jelas. Apalagi kalau anggota kami dan produknya masuk di e-katalog LKPP. Harga transparan, Mas Aiman bisa masuk di e-katalog LKPP untuk cari reagen alat PCR berapa. Itu biasanya berkisar antara 40-60% dari harga modal impor. Meskipun di marketplace harganya pasti jauh lebih murah. Ya, jangan-jangan di marketplace itu yang ilegal. Kalau sebelum ada seseorang yang punya bisnis infrastruktur atau di luar alat kesehatan, tiba-tiba dia mau bangun lab karena sedang menjamur sekarang, Ya. bisa nggak? Bisa aja sih, tentu Bisa. mereka bisa bikin PT sendiri, yang penting punya nomor izin berusaha, saya kira bisa. Jadi siapapun sekarang banyak yang bermain di Iya. alat kesehatan dan lab. Betul, buat kami pun juga kami melihat di masa pandemi banyak sekali pelaku usaha alat kesehatan, alat lab yang baru sih. Dari berapa ke berapa pertumbuhannya? Mungkin sebelumnya sekian ratus, sekarang sekian ribu mungkin? Ya, kalau lihat dari data Kementerian Kesehatan itu, izin-izin yang dikeluarkan yang tadinya hanya sekitar 3.000-an, sekarang sudah 4.000 sampai 5.000. Berarti kan mungkin sudah banyak. Sebelum pandemi berapa? 3.000? 3.000-an. Jadi naik 1.000? 1.000. Nggak pernah sebelumnya peningkatannya segini drastisnya. Nggak pernah sih. Dan saya harus tanyakan Pak, kan Bapak tahu datanya. Sebagian yang mendaftar itu terafiliasi dengan pejabat? Kalau itu saya nggak pernah tahu ya, saya nggak pernah Apakah di punya Sekjen akses. Gagas Club untuk tahu siapa-siapa PT dan lain sebagainya? Oh nggak, kita nggak pernah ngelihat akta pendirian. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Pak Randi Teguh, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium Yes. Republik Indonesia. Terima kasih Pak Randi. Siap, Sehat selalu. sama-sama. Makasih, Mas Emma. Saudara, jika ingin melihat apakah harga PCR Indonesia wajar atau tidak, tentu ada komponen-komponen yang harus dilihat. Dan juga bagaimana harga-harga PCR di negeri tetangga. Saya akan menelisiknya eksklusif